Smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Ustadz harap kalian sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini Ustadz akan berkisah. Judulnya adalah bertahan hidup ratusan tahun tanpa makan, tanpa minum. Topik yang cukup menarik bukan? Baik, yuk kita simak. Kisah ini terjadi sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lokasinya berada di negara Afasus. Kalau orang dulu bilangnya negara Afasus. Ini terjadi pada pemerintahan Raja Dicyanus. Ya, dia memerintahkan pemerintahan pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Ya, dikisahkan Raja Dicyanus ini adalah raja yang zalim, ya, semena-mena kepada rakyatnya. Pada saat itu, Raja Dicyanus adalah seorang penyembah berhala. Keyakinan dia terhadap Tuhannya, lalu kemudian mengajak semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Meski sedikit ada paksaan, tidak semua rakyatnya menuruti. Salah satunya adalah 6 pemuda yang saleh. Rata-rata rakyat di sana menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Nah, ke-6 pemuda yang saleh tadi, ya, terdengar oleh Raja Dicyanus bahwa ada rakyatnya sebanyak 6 pemuda tadi tidak mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti perintah raja tersebut. Akhirnya dipanggillah pengawalnya. Pengawal, bawa kemari 6 pemuda itu, bawa ke sini. Siap raja, kata pengawalnya. Pengawal pergi menghampiri rumahnya lalu menjemput 6 pemuda tadi. Begitu sampai di istana, lalu sang raja bertanya kepada 6 pemuda, "Kenapa kamu tidak mau menyembah berhala? Itu Tuhanku. Semua rakyatku wajib menyembah berhala." Dan salah satu dari pemuda itu berkata, "Maaf raja, saya sudah memiliki keyakinan Tuhan saya, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, dan tidak ada yang menyamainya. Sudah, apa yang kalian mau? Kamu mau harta, mau rumah, mau apapun, saya kasih, asal kamu menyembah berhala, kamu berkeyakinan bahwa berhala itu adalah Tuhan kita," kata sang raja. Lalu pemuda saleh yang lain memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf raja, saya tidak bisa, kami tidak bisa, kami sudah yakin dengan keyakinan kami bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Lalu sang raja tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi rasa kekhawatiran tentu akan sering menghampiri 6 pemuda tadi karena menentang sang raja. Akhirnya ke-6 pemuda tadi pulang, dan ada saat mereka bermusyawarah, lalu dalam musyawarah itu salah satu pemuda mengutarakan
pendapatnya. Kenapa kok kita dipaksa menyembah berhala? Kita sudah punya keyakinan, kata salah satu pemuda. Dan yang lainnya juga menjawab dan mengutarakan pendapatnya. Bagaimana kalau misalkan kita pergi ke tempat lain, sehingga nanti kita bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, tanpa ada kekhawatiran dari tentara Raja Dicyanus. Hasil daripada itu disepakati bahwa mereka akan pergi ke tempat lain. Mereka yang berasal dari bangsawan tentu tidak biasa melakukan perjalanan, apalagi tanpa membawa bekal yang cukup. Sebentar, kata salah satu pemuda, saya memiliki kurma, izinkan saya terlebih dahulu untuk pergi ke pasar untuk menjual, dan mungkin nanti dari penjualan itu akan ada bekal kita nantinya. Kurma pun dibawa ke pasar, dijual, dan akhirnya dibeli orang, lalu mendapatkan uang. Lalu dibawanya uang itu ditaruh di dalam saku. Lalu keenam anak pemuda soleh itu berangkat. Sampai di perjalanan, keenam pemuda soleh bertemu dengan seorang pengembala. Halo mas bro. Iya. Wah, di dalam hatinya ada orang, kayaknya orang kaya ini, orang bangsawan. Ya, apa yang bisa saya bantu? Kami dari kota seberang yang tak jauh dari sini ingin meminta makan ataupun haus karena kami sedang kehabisan bekal. Oh iya, saya minum ada, makan ada, uang ada, apapun saya kasih. Tetapi kok saya lihat-lihat kamu kok dari kalangan bangsawan. Iya, kata salah satu pemuda. Kami di sana dipaksa. Saya nggak kerasan di lingkungan saya. Kok semua rakyat harus menyembah berhala? Disuruh Raja Dicyanus menyembah berhala. Wah, kalau memang itu keyakinan kenapa nggak harus kita lawan? Sudah, nggak apa-apa. Kita mencari tempat saja, kata salah satu pemuda itu. Oke, baik. Ini saya adalah seorang pengembala. Mungkin saya sependapat dengan Anda. Saya sependapat dengan kalian. Saya akan ikut dengan Anda. Saya ini sedang mengembala. Tolong tunggu di sini. Baik. Tolong tunggu di sini. Iya. Saya akan balik kembali setelah saya mengantarkan hewan-hewan ini ke pemiliknya. Ya. Setelah menunggu, ya, si pengembala tadi mengembalikan hewan-hewannya. Ini dibalikin. Ini balik lagi. Balik lagi. Ya, baik. Mari kita berangkat bersama-sama. Akhirnya jadilah 7 pemuda soleh. Berjalan, akhirnya menemukan gua. Guanya itu namanya adalah Tikhayus. Wah, gua ya. Akhirnya salah satu pemuda itu masuk. Tolong dicek dulu, aman nggak? Sebutu masuk satu dari pemuda itu, saya dilihat gitu. Dicek aman, gimana? Masuk keluar, ditanya sama pemuda yang lain. Gimana, aman? Aman. Saya kira masuk. Ya, dari gua itu akhirnya ke-7 pemuda itu beribadah kepada Allah tanpa ada khawatir dikejar-kejar tentara, dikejar-kejar sang raja, ya. Jadi bisa fokus beribadah. Ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ke-7 pemuda soleh itu ditidurkan.
ya ditidurkan selama berapa? 309 tahun. Bayangkan ya. 309 tahun itu 3 abad. 3 abad 9 tahun. Wah, kalau dipikir-pikir ya lama sekali ya. Mungkin kalau orang manusia biasa sudah jadi tulang belulang ya. Kalau bisa ya. Jadi kuasa Allah, mereka tertidur selama 309 tahun. Ya, selama itu tentu mereka bertahan ya, tidak makan, tidak minum ya, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu begitu sampai pada saat sudah melalui 309 tahun, lalu ada penerak yang ingin membuat kandang hewan. Lalu kan dibenahin, tok. Hanya disitulah ketujuh pemuda itu terbangun. Kok mereka heran-heran begitu ya. Salah satu dari pemuda itu bertanya, memang kita sudah tidur berapa hari ya? Alah, paling cuma sehari, saut salah satu pemuda lainnya. Lah ya. Terus kemudian tidak selang beberapa waktu ada yang bertanya, aduh, kok saya jadi lapar begini ya, kadang udah lama sekali nggak makan. Iya, semua 7 pemuda itu merasakan lapar, haus, lapar, ya sudah. Akhirnya salah satu pemuda saleh itu, sudah nggak apa-apa, biar nanti saya yang ke pasar cari makanan, beli makanan di pasar. Oh ya, lalu jadilah yang ke pasar itu 2 orang. Ya, berjalan sampai ke pasar. Loh, kok ini semua canggih-canggih, bangunannya kok bagus-bagus ya. Oh iya, kok begini ya, kok kayak beda banget sama kemarin-kemarin. Ya, mereka komunikasi. Ya sudahlah, kita ke pasar beli makan tujuannya. Ya kita beli makan, yuk. Udah nyampe beli makan, beli pesan, beli roti, beli anggur sudah dapat, dikasih. Lalu uang itu yang tadi dari hasil jual kurma dikasih. Ini Pak uangnya. Kaget si penjualnya. Loh, ini kok uang zaman dulu ini? Uang zaman dulu sekali ini. Ini nggak payu ini. Ini nggak laku. Lah uangnya zaman dulu kok dipakai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Emang kalian dari mana? Iya Pak, saya sebangsana. Saya kayak tertidur semalam kok semuanya jadi berubah. Ini tahun berapa? Uang ini sudah 300 tahun yang lalu ini uangnya. Waduh. Nah, dari percakapan si pemuda ini sama penjual jadi pusat perhatian di sekeliling pasar. Semua orang melihatnya. Aduh, semua orang jadi lihat ya. Ayo kita cabut aja. Cabut nih 2 orang. Nah, si penjual tadi ditanyain sama yang tadi disamperin, emang itu siapa? Gak tahu ya. Soalnya ini tadi belinya pakai uang lama zaman dulu. Kok ya pakaiannya juga gitu. Nah, kabar itu akhirnya disampaikan kepada raja. Nah, rajanya ini bukan yang dulu ya. Ini yang raja yang baru. Karena sudah 3 abad kemudian ya. Ya, jadi rajanya ini sudah alim ya. Keyakinannya sama ya. Kemudian adil juga. Sampai iya tak beneran. Seperti kok ya ada di kisahnya zamannya Raja Dikianus. Katanya ada 6 pemuda hilang. Apa bener? Coba dicek. Iya, Tuan Raja. Hanya dicek ke gunung itu, wah beneran. Ada 7 pemuda
dalam keadaan meninggal dunia. Lalu dilaporkan balik lagi tuh pengawalnya. Maaf, ini pengawalnya, ini pemuda yang ada di gua itu sudah meninggal. Beneran tak? Sudah, saya cek. Dan pengawal sama rajanya datang ke guanya. Nah, dari situlah ada peristiwa haru di mana Maha besar Allah ya. Bahwa dari kejadian cerita yang dulu-dulu pernah ada itu beneran adanya. Ya. Lalu menangis sang raja, ya Allah. Jika kami adalah bagian dari orang yang zalim, astagfirullah, nastaghfirullahaladzim. Lalu keyakinan terhadap agama, terhadap keyakinan kepada Allah semakin lebih tinggi. Ya, demikian kisahnya tentang topik kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, ada setidaknya 3 value ya, ada 3 nilai moral yang bisa kita petik dari kisah ini. Salah satunya adalah pertama, mempertahankan ya, berani mempertahankan iman walau nyawa jadi taruhan. Yang kedua adalah tetap teguh terhadap keyakinan, tidak mudah goyah. Yang ketiga adalah meyakini bahwa hari akhir itu ada. Yang keempat adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah yang bernafas itu akan mengalami yang namanya maut, meninggal. Demikian, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.